akhirnya jadi juga kuburan buat ibu. Supaya ibu tuh nggak bisa gangguin aku lagi. Nggak mungkin. Ibu udah mati. Pergi kamu dari sini. Pergi! Anak macam apa kamu? Nggak peduli. Pergi kamu dari sini. Pergi! Kamu pantas mendapat balasan yang pedih, Naya. Bu Aminah, jangan lakukan itu, Bu. Dia anak ibu. Dia darah daging ibu. Dia bukan anakku lagi. Tidak ada anak yang sekeji dia. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Aku harus tolong Naya. Tapi aku nggak bisa. Aku harus panggil Bang Jali sekarang. Bang Jali! Kenapa pintunya kebuka ya? Harusnya kan dikunci. Lebih baik aku langsung masuk. Permisi. Naya. Bu Aminah. Permisi. Suara apa itu? Bu Aminah. Bawa apa ini? Bu Aminah. Jangan-jangan. Astaga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Bu Aminah udah meninggal. Bang Jali! Tolong! 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 Naya. Tolong saya, Astagfirullahaladzim. tolong! Naya, tenang. Tolong! Biar saya bantu. Aku keluar dari Tenang. sini! Tolong saya! Kamu emang orang baik, Satria. Kamu punya jiwa pahlawan. Kamu selalu menolong siapapun, tak peduli siapa mereka. Naya, pegang saya. Naya. Makasih ya. Kamu udah selamatin saya. Naya, saya kesini bukan dengan tangan kosong. Saya bawa surat perintah penangkapan kamu. Karena kamu terbukti sudah melakukan tindak kejahatan berupa pembuatan makanan kadaluarsa yang membuat banyak anak keracunan. Enggak, saya nggak mau, saya nggak salah. Kamu boleh nggak ngerasa ngelakuin itu. Tapi uji lab sudah membuktikan. Dan satu hal lagi. Kamu diduga ibu kandung kamu sendiri, Bu Aminah. Enggak, saya nggak pernah ngelakuin itu semua. Saya nggak salah, bukan saya orangnya. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak salah, saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Maaf, saya tetap harus bawa kamu. Ikut saya ke kantor. Enggak, tolong saya nggak salah. Saya nggak salah. Kamu bisa jelasin semuanya di kantor polisi. Tolong saya nggak salah. Bu Aminah, sekarang ibu sudah bisa tenang ya.
Ibu sudah mendapatkan keadilan. Terima kasih. Mas Satria. Ini ya mas, hasil otopsinya Bu Aminah. Hasilnya ada pendarahan di kepala mas. Dan Bu Aminah udah 1 minggu meninggal. Aku tuh bingung ya. Kok bisa ada anak kandung setega ini ke ibu kandungnya sendiri? Bagi aku pribadi, kejahatan yang Naya lakukan sangat keterlaluan. Sangat berat. Dan ini berpotensi untuk kena pasal berlapis. Padahal aku ingat, Mama pernah bilang kalau Ibu Aminah orangnya baik. Orangnya jujur. Dan dia mengutamakan kebersihan. Tapi kasihan banget ya. Karena keserakahan anaknya, dia harus nanggung ini semua. Saya prihatin banget sama kejadian ini mas. Ya inilah kehidupan. Kadang keserakahan itu bikin kita jadi lupa diri. Bahkan bikin kita jadi gelap mata. Ya semoga aja nggak ada lagi ya mas kejahatan kayak gini. Aku juga berharap kayak gitu. Sekarang ngomong-ngomong, aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu suka banget ikut penyelidikan kejahatan? Loh, saya cuma mau bantuin kamu kok. Ya aku gak mau sekarang. Aku gak mau kamu ikut campur terlalu dalam di setiap penyelidikan kasus-kasus yang aku pegang. Ya kan saya cuma mau bantuin kamu. Sekar, aku ini polisi. Ini pekerjaan aku. Aku bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan kamu. Karena aku gak mau kalau... Ya udah, kalau nggak mau dibantuin, saya masih bisa kok bantuin yang lain. Permisi. Sekar, aku belum selesai ngomong, maksudnya aku gak mau kamu bantuin supaya kamu gak kenapa-napa. Aku gak mau ada hal buruk terjadi sama kamu. Gak didengar kan? Jovi, gimana? Dan sepertinya ini adalah darah korban yang sudah mengering dan sepertinya ini adalah TKP, tempat pelaku menghabisi korban. Mbak, saya mau tahu siapa saja yang punya akses untuk masuk ke dalam gudang penyimpanan ini. Kami semua nggak ada yang berani masuk ke ruangan ini, Pak. Kecuali Mbak Naya. Karena kalau sampai Mbak Naya tahu, kami pasti dipecat. Kemungkinan besar adalah Naya pelakunya. Karena menurut pengakuan karyawan, hanya Naya yang bisa masuk ke sini. Dan akses hanya milik Naya. Mbak yakin gak ada orang lain yang bisa masuk? Saya. Lapor Dan, saya menemukan HP ini di dapur. Sepertinya ini HP korban yang dipakai pelaku untuk melancarkan aksinya. Iya, itu betul. HP Bu Aminah. Jovi, periksa isinya. Siap, Dan. Ibu akan kasih tahu. Dan semua orang tahu. Semua ini penyebabnya adalah catering kita, nak. Tante, aku mau komplain sama tante gara-gara tante rekomendasiin aku catering abal-abal. Aku jadi harus tanggung jawab tau gak tante? Orang-orang pada keracunan. Bel, Tante minta maaf ya sama kamu. Tante juga nggak tahu ternyata catering Aminah itu udah nggak dipegang sama ibunya, tapi sama anaknya. Bahkan juga Tante baru dengar kabarnya kalau si Aminahnya itu ibunya di anaknya ya. Masa sih, Tan? Serem banget. Kok ada sih orang yang kayak gitu? Jahat banget. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya, Tan. Aku mau komplain ke salon karena salonnya benar-benar gak becus banget take rambut aku. Ya, oke Bel, hati-hati kamu ya. Ya udah, ya. Duluan ya, Tan. Bye. Bye. Naya, tolong kamu jawab pertanyaan saya. Jawab dengan jujur. Jangan malah diem kayak gini aja. Saya butuh keterangan dari kamu. Kalau kamu terus-menerus diam kayak gini, untuk kamu ketahui, ini hanya akan memperberat hukuman kamu. Naya, tolong kooperatif. Permisi Dan, maaf mengganggu. Ini ada makan siang buat komandan. Silakan Dan. Makasih, Pak. Siap Dan. Atau gini aja, saya kasih kesempatan kamu untuk istirahat ya. Saya udah siapin makanan buat kamu. Setelah kamu selesai makan, kita lanjutin lagi. Silakan. Enggak, aku gak mau makan. Aku gak mau makan. Makanannya ada pelacungnya. Aku gak mau keracunan. Aku takut. Naya, tenang. Kamu ngomong apa sih?
Makanan ini bersih, nggak ada belatung sama sekali. Nggak mungkin saya ngasih kamu makanan yang kotor, apalagi ada belatungnya. Aku ngaku aku salah. Aku yang udah buat anak-anak keracunan dan ibu sampai mati. Itu semua gara-gara aku ngaku salah. Aku gak mau mati. Permisi Bu Astari. Sekar? Kamu kok bisa masuk? Oh, maaf Bu. Tadi pintunya soalnya terbuka. Jadi saya langsung masuk. Oke. Ayo silakan duduk. Apa tadi Sekar ketemu sama Bella? Kalau ketemu pasti mereka ribut. Bu Astari, saya kesini mau ngecek kesehatan Ibu ya. Saya mau cek darah untuk kolesterol, gula darah, sama asam urat. Iya. Sebenarnya kemarin tuh Tante ada hubungin kamu. Tante mau ngomong penting sama kamu. Kamu denger kan? Waktu di depan salon teman Tante tuh bicara. Kalau emang kamu denger, Tante mohon sama kamu jangan cerita ke siapapun, khususnya ke Satria ya. Iya Bu Astari, saya janji. Apa maksud omongan Mama tadi, Ma? Apa yang nggak boleh aku tahu? Ma, ada apa sih sebenarnya? Coba jujur sama aku, Ma. Jangan terlalu banyak merahasiakan sesuatu dari aku, Ma. Kalau Mama begini terus, maaf, Ma. Aku ragu untuk percaya sama Mama, walaupun Mama ibu kandung aku sendiri. Aku ini kan anak Mama. Gak seharusnya banyak rahasia yang Mama sembunyiin. Mas Satria, lebih baik Mas Satria bicara yang baik-baik sama Bu Astari, Mas. Karena biar gimana pun, Bu Astari ini kan mamanya Mas Satria. Bicaranya baik-baik ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Permisi ya Bu Astari. Satria, dengerin Mama dulu. Maksud Mama nggak kayak gitu. Maksud Mama tuh, Mama menyuruh Sekar untuk tidak cerita sama kamu tentang masa lalu Mama yang hidup susah dan menikah sama papa kamu. Mama nggak mau kalau kamu tahu nanti kamu sakit hati dan sedih, Sat. Itu aja kok. Ma, maaf kalau aku pasang prasangka buruk ke Mama. Karena menurut aku juga nggak baik Mama simpen dan Mama pendam terus kayak gini. Mama harus berdamai sama masa lalu Mama yang kelam itu. Mau sampai kapan mau bawa terus itu? Percayalah, Ma. Seburuk apapun Mama, aku bangga kok. Oh ya, Sat. Kamu mau nggak? Kamu berhenti jadi polisi, terus kamu menerusi bisnis keluarga kita. Karena Mama bingung. Mama nggak punya siapa-siapa selain kamu. Mama nggak mau bisnis keluarga kita ini hancur, Sat. Maaf, sampai kapanpun aku nggak akan tinggalin profesiku. Karena menjadi seorang polisi adalah cita-citaku dari kecil, Ma. Impian aku. Bahkan aku bisa bilang panggilan jiwa aku. Atau gini aja, Sat. Kamu nikah sama Bella ya secepatnya. Karena cuma Bella yang bisa membantu mempertahankan aset Mama. Karena hanya Satria yang bisa jadi perpanjangan tangan aku buat balas dendam ini. Dan hanya Satria yang bisa ngebalas kehancuran hidup kami di masa lalu. Aku bener-bener nggak tahu kenapa Mama sangat obsesif ke Bella. Apa iya hanya karena harta? Aku ngerasa Mama udah nutupin sesuatu yang besar dari aku. Tapi aku nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan saat ini, aku jelas nggak cinta sama Bella. Tapi demi obsesi Mama, apa aku harus korbanin perasaan aku?